Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan materi ya untuk pemrograman basis data ini. Kemarin sudah saya jelaskan tentang konsep session itu, kita sekarang prakteknya. Ya, kita akan prakteknya. Di sini saya akan mempraktikkan ya konsep sederhana penggunaan session. Saya harap semuanya bisa mengerti dan nanti jika ada yang belum mengerti bisa tanyakan di kolom komentar seperti biasa. Nanti akan ada tugas dari saya yang harus teman-teman kerjakan. Oke ya. Di sini kita akan praktekkan apa? Jadi kita akan praktekkan mengambil atau kita akan praktekkan penggunaan session untuk mengambil nama user yang login. Ya, kita akan praktekkan penggunaan session untuk pengambilan nama. Ya, jadi kita akan mengambil nama dari user yang login ke sistem. Oke, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah pastikan. Jadi yang pertama adalah pastikan aplikasi login DB Anda, login menggunakan database ya, bukan statik ya. Ini dapat berjalan dengan baik. Ya, ini sudah kita praktikkan di pertemuan pertama saat kita mulai masuk ke Java Swing ya. Jadi saya harap untuk yang nomor 1 ini teman-teman memastikan sudah berjalan dengan baik. Oke ya. Ini saya menggunakan PBDA1 aplikasinya, oke ya. Sini kemarin kita sempat praktikkan halaman login ya dengan menggunakan database. Ya, sekarang saya coba jalankan. Oke, di sini saya login menggunakan user yang ada di database ya. Jadi pastikan juga teman-teman shame-nya berjalan dengan baik. Ya, pastikan shame-nya berjalan dengan baik sehingga teman-teman bisa terkoneksi ke database. Oke, selanjutnya saya login menggunakan username dan password saya yang ada di database. Sekali lagi, saya nggak usah membuka database-nya. Oke, saya langsung login saja, username dan password benar. Kemudian, oke, selamat datang user. Oke ya, pastikan teman-teman sampai di titik ini sebelum kita melanjutkan. Ya, sebelum kita melanjutkan praktek session kita, pastikan teman-teman di titik ini. Sampai di titik dimana teman-teman bisa login menggunakan username dan password yang ada di database teman-teman. Oke ya, saya tunggu dulu, pastikan semuanya bisa sampai di titik ini. A few moments later. Oke, kalau sudah semuanya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, kita akan mulai memasukkan atau menambahkan session pada project kita. Ya, kita akan mulai menambahkan session pada project kita. Oke ya, yang pertama kita lakukan adalah apa? Oke, ini yang pertama ya, berarti yang kedua. Buat kelas. Oke ya, yang selanjutnya adalah buat Java class user session. Monggo silahkan bebas nama kelasnya ya, mau session aja monggo, mau user session juga monggo, mau session gue juga monggo, silahkan ya. Oke, kita langsung saja buat di sini ya, Java class saja. Oke ya, user session. Oke, akan muncul otomatis public class user session ya. Teman-teman, setelah membuat kelas user session, yang selanjutnya dilakukan adalah mengisi komponen utama. Yang pertama adalah kemarin sudah saya jelaskan variabelnya. Oke ya, yang pertama adalah kita akan membuat variabelnya. Di sini saya akan mencontohkan apa? Kita akan membuat variabel untuk menampung nama user yang login. Gitu ya. Kita akan di sini akan menampung variabel kita akan membuat variabel nama untuk menampung nama user yang login. Oke ya. Oke. Yang harus teman-teman perhatikan adalah session ini sifatnya private. Ya. Biasanya kita untuk informasi yang tersimpan pada class session ini sifatnya privacy. Ya, tidak boleh sembarangan orang bisa melihat.
Artinya kita akan membuat akses modifier yang paling minim untuk di Java. Apa? Public jelas tidak. Default masih ada yang lebih ini lagi apa namanya, lebih privasi lagi. Protected jelas tidak juga. Yang paling kecil atau minim yang hanya bisa diakses pada kelas tersebut adalah private. Ya, akses modifier yang paling kecil aksesnya, paling minim aksesnya adalah private. Jadi kita akan menggunakan akses modifier private pada variabel pertama kita, ya, variabel nama session ini. Ya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan lagi adalah biasanya data yang masuk atau ditampung dalam variabel session ini sifatnya statik, jarang sekali berubah. Ya, ketika teman-teman login, kemudian teman-teman akan mengambil informasi nama teman-teman, itu biasanya nggak akan berubah. Biasanya namanya seperti itu terus. Teman-teman mengambil informasi apa? Informasi KTP teman-teman biasanya ya seperti itu terus gitu ya, kecuali nanti ada perubahan. Ya. Tapi ketika memang login biasanya informasi tersebut sifatnya statik. Untuk itu kita perlu menambahkan statik juga di sini. Selanjutnya, tetap kita memasukkan tipe datanya ya. Kita tetap menentukan tipe datanya karena dia menampung nama, artinya kita tipe datanya untuk nama ini adalah string pada Java ya, bukan pada database-nya ya. Kalau database-nya varchar, kalau di sini string. Kemudian nama variabel. Simpel ya. Jadi simpel sekali di sini ya. Ini adalah isian pertama atau komponen pertama utama yang ada di kelas user session. Kemudian, ya, yang selanjutnya adalah method ya. Ya, yang selanjutnya adalah method. Kita akan membuat method get. Kita kembali lagi. Di sini ya. Atau metode set dulu boleh, biar teman-teman. Metode set gitu ya. Metode set ini kemarin gunanya untuk apa ya? Jadi metode set ini kita set variabel atau kita isi variabel yang ada di kelas session dengan informasi user yang login ya. Kita isi variabel yang ada di kelas session. Di sini kita baru ada variabel nama, namanya nama ya, dengan value atau nilai user yang sudah login, yang baru login ke sistem ya. Nah, metode set ini kita buat sesuai dengan jumlah variabelnya gitu ya. Variabelnya ada satu, ya sudah, itu metode set untuk variabel itu. Variabelnya ada dua, berarti metode setnya kita buat dua ya. Kita langsung praktekkan saja. Selanjutnya adalah metode set. Metode set ini ya sifatnya adalah prosedur ya. Dia berjenis metode prosedur, bukan fungsi. Ingat ya, metode ini terbagi dua, fungsi dan prosedur. Metode set ini kita cukup membuat metode berjenis prosedur karena tidak ada mengambil nilai atau mengeluarkan nilai dari menjalankan metode ini ya. Kita hanya set saja, kita hanya mengisi saja variabel nama dengan nama teman-teman ya. Artinya kalau namanya prosedur berarti ada void, tidak ada return ya, ingat ya. Langsung aja kita ketikkan public static void ya. Kita set nama. Kemudian kita set apa di sini ya, sudah berarti
user session dot nama, ya, variabel nama yang ada di kelas session. Ya, kita tuliskan ini saja, ya. Kemudian kita isi dengan nama user, gini aja deh ya. Kita tuliskan di sini adalah string nama user. Oke. Sini kita ketikkan public static void set nama. Ya, artinya untuk variabel nama ini kita membutuhkan sebuah metode dengan metode set. Kita buat namanya adalah set nama. Monggo silahkan bebas lagi namanya, sekali lagi ya. Mau isi nama, mau buat nama, nilai nama, monggo silahkan bebas ya. Kemudian di dalam kurungnya kita buat ini untuk nanti ketika memanggil metode, yang di dalam kurung ini adalah informasi nama user yang login ya. Nanti ketika memanggil metode di dalam sini adalah informasi nama user yang login, sehingga kita perlu menampung dalam sebuah variabel dulu di metode set nama ini. Artinya ya, nama user yang login tadi disimpan dalam variabel nama user. Karena kita menampung nama, artinya kita tipe datanya harus string, harus sama. Tipe datanya harus sama dengan data ya, atau informasi yang diambil dari database. Kalau misalnya bilangan bulat ya sudah, berarti di sini int. Kalau misalnya varchar ya sudah, berarti di sini adalah string. Kemudian kita setnya gimana? User session dot nama. Ya, artinya variabel nama yang ada di kelas user session. Kita isi dengan nama user. Nah, ini yang tadi sudah tersimpan. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke komponen ketiga, metode get. Ya, jadi metode get ini sama seperti metode set. Jumlahnya sama sesuai jumlah variabel. Kalau variabelnya kita baru satu tadi, nama. Oke, berarti kita perlu membutuhkan satu metode set untuk nama dan satu metode get untuk nama. Gitu ya. Oke, kita langsung praktikkan saja. Dan untuk metode get ini, dia berjenis fungsi. Artinya bisa mengembalikan nilai. Kenapa mengembalikan nilai? Karena kita akan mengambil nilai yang ada di dalam variabel nama ini. Ya, kita akan mengambil get. Kita akan get isi dari nama isi dari variabel nama ini. Kemudian nanti kita munculkan di kelas user, halaman user. Ya. Kita akan munculkan di halaman user. Sejauh ini seperti ini saja, selamat datang user. Nanti kita akan munculkan di sini nanti. Karena ini berjenis fungsi, berarti tidak ada void ya. Artinya kita langsung saja get nama. Nah, di sini ada error pastinya karena metode berjenis fungsi harus ada return-nya. Oke, di sini kita isikan apa ya? Sudah, kita tinggal mengembalikan nilai dari variabel nama, return nama. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada yang bingung bisa tanyakan di kolom komentar sekali lagi ya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai nih urusan kita ya, untuk mengambil informasi nama user yang login. Ya, yang pertama tadi kita membuat variabelnya ya, variabel ya. Kemudian di sini adalah metode untuk mengisi nama, variabel nama, ya. Ini metode untuk mengambil variabel nama, isi variabel nama.
Oke, selanjutnya kita akan memanggil metode set. Ya, kita akan memanggil metode set ya, di mana metode ini untuk mengisi variabel yang ada di kelas user session. Metode set ini dipanggil di mana? Ini dipanggil ketika, karena kan kita akan mengisi nih. Kita akan mengisi informasi nama user yang login. Artinya kita akan memanggil pada step ya, atau pada proses di mana user tersebut sukses login. User tersebut sukses login ya berarti adanya di halaman login. Ya, adanya di halaman login. Nah, nanti di barisnya apa? Ya di setelah ini pastinya. Ketika result.next ya, ketika user dan passwordnya sukses ya. Bagaimana kita cara memanggilnya? Tidak langsung manggil, tetapi kita perlu dibutuhkan variabel lokal dulu di sini ya. Ambil nama misalnya, ambil nama, kita isi dan 0 dulu ya. Kemudian selanjutnya apa ya, ketika sukses login, ambil nama ini ya, kita isi dengan result get string. Oke ya, ini adalah script untuk mengambil ya, ini menggunakan result set ya. Result set, variabelnya adalah result. Mengambil informasi yang ada di database, informasi user yang sukses login ya. Di sini saya menggunakan nama ya, di database itu kolom nama. Jadi saya di sini tuliskan nama. Jangan lupa menggunakan double quote ya, karena dia string. Oke ya, selanjutnya setelah nama ini diambil, yang dilakukan adalah kita panggil user session. User session dot set nama. Ya, kita isi dengan ambil nama. Ya, jadi simpel sekali. Di sini kita perlu menambahkan variabel ya, untuk menampung dulu tuh nama user yang login. Setelah sukses login, data tersebut ada, username dan passwordnya sesuai, yang ambil nama ini baru kita isi tuh ya. Sebenarnya kalau misalnya di sini set rs get string nama juga bisa ya, monggo silahkan, enaknya gimana ya. Ambil nama ini ya, kita isi dengan informasi nama user yang login. Selanjutnya baru, nah kita panggil nih metode set nama ya. Jangan lupa kelasnya harus dituliskan juga, user session nama kelasnya. Kita panggil dot set nama. Kemudian kita set variabel namanya, kita isi variabel namanya dari isian yang ada dalam variabel ambil nama. Simple ya? Oke, simple. Sampai di sini aja untuk penggunaan metode set. Ya, kemudian selanjutnya apa yang dilakukan adalah metode get. Metode get kita pada halaman user. Ya, kita lihat dulu ini variabel namanya apa. Misalnya di sini welcome lah misalnya. Welcome. Oke ya. Ketika masuk ke welcome, oke, di sini artinya selamat datang user ini akan muncul ketika halaman ini tampil ya. Artinya kita di sini membutuhkan event window open. Nah, di sini kita tinggal welcome.setText. Ya, set textnya apa? Selamat datang, nggak user lagi. Ya.
nggak user lagi, melainkan apa? User session dot get nama. Ya, oke ya, coba kita jalankan. Oke, saya tuliskan sini Irwan 2 username password benar. Oke, selamat datang Nurirwan Saputra, gitu ya. Jadi ketika login ya sukses menggunakan username dan password yang ada di database, dia akan mengambil nama user yang login tadi. Ya, namanya adalah Nurirwan Saputra, sehingga nanti akan muncul selamat datang Nurirwan Saputra. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya apa dari praktek kita hari ini? Yang pertama ya, kita perlu membuat kelas user session. Isinya apa? 3 komponen tadi. Ya. Kelas user session 3 komponen tadi. Ya. 3 komponen apa aja? Yang pertama adalah kita akan mengambil informasi apa dulu? Kita akan mengambil informasi nama user yang login. Artinya kita akan membuat variabel bernama nama. Monggo bebas mau namanya apa ya, sekali lagi ya. Nama variabel untuk menampung nama user yang login. Kemudian selanjutnya metode set. Metode yang digunakan untuk mengisi variabel nama ini. Ya, metode yang digunakan untuk mengisi variabel nama ini. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah metode get. Ya. Metode get nama ini adalah memunculkan isian yang ada di variabel nama atau menampilkan isi dari variabel nama yang tadi sudah kita simpan. Kemudian selanjutnya metode set ini digunakan di mana? Di halaman login. Ya, di halaman login. Ya, ingat kita mengisi variabel nama. Artinya informasi nama ini bisa didapat ketika user sukses login. Ini adalah baris perintahnya. Ya, sebelum kita menuliskan ini, kita perlu membuat sebuah variabel dulu, kita isi dengan 0. Kalau misalnya kita ini nggak usah ya, misalnya ini nggak usah, ini nggak usah. Berarti di sini kita isi dengan result dot get string. Nah, bisa juga seperti ini. Ya, kita coba jalankan. Sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung satu baris perintah untuk memanggil result metode set nama ini, ya sudah, berarti satu baris ini. User session dot set nama. Ingat ya, metode set nama berada di kelas mana ya? Kelas user session. Kemudian kita isi user session ini, atau kita isi ini ya, variabel nama user ini yang ada yang yang digunakan pada metode set nama ini, kita isi dengan nah ini adalah proses mengambil informasi nama user yang sukses login, yaitu result ini result set ya, variabel result set, get string ya, kemudian di sini adalah nama kolomnya yang ada di database ya, nama kolomnya yang ada di database. Ini kolom yang ada di database ya. Jadi di sini saya punya data seperti ini ya. Jadi ya, username password ini adalah kolomnya. Kemudian saya mengambil informasi apa? Nama user yang tadi login ini menggunakan username Irwan, kemudian passwordnya 12345 ya. Artinya kita menuliskan kolomnya apa atau fieldnya apa ya. Kita tuliskan di sini adalah nama fieldnya atau kolomnya. Kemudian user get-nya kita munculkan atau kita panggil di mana? Di halaman, setelah kita di halaman yang mau kita tampilkan nama usernya, yaitu di halaman user ya, di halaman yang mau kita tampilkan nama usernya. Kita tinggal tambahkan apa? Ketika dia berbuka ya, ketika aplikasi ini terbuka ya, berarti
kita menggunakan event window open, kemudian kita tuliskan ya welcome.setText, nama variabelnya adalah welcome. SetText kita set dengan apa? Selamat datang. Kemudian, nah ini dia. Kita tinggal panggil saja metode get nama yang ada di kelas user session. Ya, setelah ini teman-teman tadi sudah kita praktekkan. Akhirnya kita bisa ya memunculkan nama si user yang login pada halaman yang berbeda dengan bantuan session. Oke, mungkin praktek kita sampai di sini saja dulu ya. Nanti akan ada tugas yang akan saya berikan di e-learning. Saya harapkan semuanya mengerjakan tugasnya karena memang nilainya dari sana ya. Dan bagi yang punya kendala, coba berusaha dulu semaksimal yang bisa. Setidaknya dari usaha teman-teman akan ada nilai poin yang akan saya berikan. Oke, seperti itu dulu ya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.